Bisa Anda kembali bersama kami, kita lanjutkan dengan Pak Sudirman Said. Tadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya reklamasi ini sudah ada dari gubernur-gubernur sebelumnya. Tapi kemudian ada pergeseran yang dimaksud reklamasi ini pengertiannya kemudian berubah. Seperti apa perubahannya itu maksud Anda? Sedikit kronologis ya. Kronologisnya 52/1995 itu muncul, kemudian ada beberapa izin prinsip itu. Tapi 2003 sebetulnya Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan keputusan tidak layak lingkungan gitu. Itu zaman menterinya Pak Profesor Kambuaya. Kemudian 2007 keluar undang-undang tadi kan, Undang-Undang 27, disusul dengan Perpresnya Pak SBY tahun nomor 122 2012. Tapi sebelum itu keluar Pergubnya Pak Fauzi Bowo. Di situ yang saya sebut tiba-tiba istilah pulau muncul gitu. Jadi yang semula reklamasi itu dimaksudkan adalah mereklaim atau menormalkan kembali atau memperbaiki pantai gitu, menguruk dengan pasir maupun tanah. Tiba-tiba muncul kata-kata pulau, pulau-pulau buatan di situ muncul. Nah, sesudah Pergub itu kemudian muncul Pergub-Pergub lain, termasuk 2 Pergubnya Pak Jokowi yang saya ceritakan tadi. Di sana mulai ada tata cara melakukan reklamasinya bagaimana, tata cara perizinannya bagaimana. Mengizin untuk membuat pulau itu diatur di Pergubnya yang Jokowi tadi itu ya? Betul. Tapi bukan izin untuk membuat pulau. Bukan. Tapi kan sebenarnya kalau mau diurut lagi, izin tidak mungkin keluar tanpa Pergub tadi. Tanpa Pergub tadi. Jadi yang sebetulnya saya sebut bermasalah adalah seharusnya sesudah Undang-Undang 27 tahun 2007 muncul, seluruh aturannya diikutkan atau disesuaikan dengan itu. Yang tadi bahwa menurut undang-undang ini beserta aturan pelaksananya, Perpres 122 maupun Permennya Menteri Kelautan itu minimal harus ada KLHS, kajian lingkungan hidup strategis, harus ada dasar peraturan zonasinya, harus ada rekomendasi dan izin dari Menteri Kelautan, Menteri yang membidangi kelautan. Nah, ini kan sudah dikantongin semua itu, Pak. Ketika kasus ini muncul akibat penangkapan oleh KPK, yang tadi belum ada semua tuh. Dan ini kan sebetulnya mesti diluruskan gitu. Jadi sudahlah tadi secara lingkungan hidup itu pernah dikeluarkan keputusan tidak layak, dan diulang lagi pada tahun 2013 tuh, bahwa memang tidak layak lingkungan oleh Menteri Profesor Gusti Muhammad Hatta. Jadi substansi dari lingkungan itu, saya bukan orang teknis, itu sudah pasti meyakinkan sampai interval 10 tahun keputusannya masih sama gitu. Nah ini yang kemudian harus dilihat lagi, tidak mungkin diteruskan begitu saja gitu. Jadi mesti diingat bahwa sebelum Pak Anies dan Pak Sandi menyampaikan sikapnya sebelum pada waktu kampanye kan pasti melakukan kajian dulu, dan yang memberikan advice banyak ahli lah, banyak ahli lingkungan. Ini kita sudah terhubung dengan Pak Yayat Supriyatna ini ya, pengamat tata kota. Halo, selamat malam Pak Yayat. Masih dihubungkan nampaknya ya. Kita akan berusaha menghubungi Pak Yayat, tapi kita lanjutkan lagi. Ya, kemudian dari Pergub Jokowi inilah kemudian muncul izin-izin pelaksanaan lebih konkret ya untuk membuat pulau itu sehingga dibangun. Tapi mulai dibangunnya itu pada masa kapan Pak itu? Pulau itu mulai dibangun? Saya kira sudah cukup lama, dan tetapi kemudian ada izin prinsip yang mati kan, kemudian dihidupkan lagi gitu. Jadi kalau dilihat prosesnya memang intensif sekali di masanya gubernur sebelum Pak Anies nih. Karena mungkin memang sudah waktunya, tapi juga barangkali karena kebetulan ketemu pengembang yang memang cukup progresif sehingga cepat sekali itu dalam 2 tahun sudah berdiri pulau-pulau itu. Sehingga kemudian ini kita sudah terhubung dengan Pak Yayat ya. Halo, selamat malam Pak Yayat. Ya, selamat malam Pak Yayat, pengamat perkotaan. Halo, ya. Selamat malam Pak Yayat, di studio ada Pak Sudirman Said. Ya, selamat malam Pak Sudirman Said, Pak. Malam Pak Yayat, Assalamualaikum. Ya, malam. Salam. Ya, Pak Yayat, melihat polemik pulau reklamasi ini Pak, jika kemudian Gubernur Anies bersikukuh menghentikan begitu. Nah, ini bagaimana nasib pulau tersebut Pak yang sudah dibangun? Yang pertama begini, kalau Pak Anies ingin menghentikan seluruh pulau-pulau reklamasi,
Yang menjadi persoalan sekarang itu adalah pulau-pulau reklamasi itu sudah masuk dalam rencana tata ruang DKI periode nomor 1 2012 dan masuk dalam Perpres 54 2008 tentang RT RW Jabodetabek. Kalau ingin dihentikan menyeluruh, maka harus ada satu kajian terkait dengan aspek lingkungan yang bisa merekomendasikan untuk apa? Untuk dilakukannya revisi terkait rencana tata ruang. Kemudian melalui hal tersebutlah dikonsultasikan ke pusat untuk dilakukan perubahan secara menyeluruh. Nah, kalau terkait dengan 3 pulau yang tersisa, ini tergantung kepada bagaimana pemerintah Provinsi DKI itu menyikapinya. Pertama satu, beranikah pemerintah provinsi itu, Pak Anies, mengambil alih, men-take over dalam konteks pembiayaan pembangunan. Ibaratnya pulau itu diambil alih sepenuhnya, dibeli oleh pemerintah daerah. Dihitung berapa sebetulnya biaya-biaya yang sudah dikeluarkan. Artinya kepemilikan pulau itu secara HPL maupun nanti pengelolaannya bisa dikelola oleh badan hukum atau badan usaha milik daerah, seperti contohnya PT Pembangunan Jaya atau Jakarta Propertindo dan sebagainya. Nah, yang kedua, kalau ingin mencari jalan tengah, mungkin ada win-win solution dilakukannya, yaitu sharing. Artinya tetap aja pengembang meneruskannya, tapi dalam pola pemanfaatan ruang di dalamnya itu dibagi. Mana zona inti yang dianggap core-nya yang bisa menghasilkan keuntungan dari sisi pengelolaan bagi si pengembang, dan mana bagian dari pemerintah daerah yang bisa dijadikan sisi kepentingan lainnya, seperti untuk menambah ruang terbuka hijau, menambah rumah susun sewa atau rusunami bagi masyarakat MBR, atau mendorong pertumbuhan kawasan wisata atau zona kawasan bagi permukiman nelayan. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan itu adalah karena HPL-nya itu adalah milik DKI, maka otomatis itu terkait dengan sharing, pembagian, terkait dengan pengelolaan ke depan. Atau yang ketiga, kalau misalnya tidak ditemukan jalan keluarnya, biasanya mungkin pihak pengembang akan melakukan tindakan gugatan misalnya, kan, gugatan atas dasar perizinan-perizinan yang sudah dikeluarkan. Tapi yang menjadi persoalan ini adalah terkait dengan kewenangannya. Kalau kewenangan terkait dengan pengelolaan pembangunan sebagai diatur dalam Kepres tahun 95 itu memang otoritasnya ada di DKI. Tetapi dalam konteks prinsip pembangunan itu, karena dia merupakan kawasan strategis nasional, otomatis kewenangannya itu masih ada di pemerintahan pusat. Nah, mungkin dalam hal ini kalau menurut saya, kalau pulau sudah terbangun, kalau dibiarkan pasti akan punya persoalan dengan lingkungan. Kedua, ini juga terkait dengan trust, dengan kepercayaan. Ada ketidakpastian dalam pembangunan di Jakarta misalnya. Tapi menurut saya, jalan tengahnya adalah mencari cara terbaik di mana mungkin pola pendekatan sharing antara pengembang dan Pemprov DKI itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Jadi tinggal bagaimana secara peruntukan ruangnya itu ditetapkan. Baik, bagaimana, ya, mungkin saya tanyakan ke Pak Sudirman Said, kalau usul pertimbangan Pak Yaya tadi agar sharing saja gitu. Mau tidak ini Gubernur Anies sharing begitu dengan pengembang? Saya tidak bisa mewakili Pak Gubernur dan ini belum bicara kan, tapi kalau menurut Anda itu pandangan-pandangan tadi saya kira pandangan realistis dan benar sekali bahwa peruntukan yang terbaik adalah peruntukan untuk fasilitas publik. Tapi tentu saja pengembang itu kan sudah mengeluarkan kos gitu dan harus ada diskusi. Sebetulnya kalau saja kantor Menko itu sedikit sabar ya kemarin nih, menunggu Pak Gubernur dilantik, kemudian diajak duduk sama-sama, itu sebenarnya tidak terjadi seperti ini. Ini kan sebetulnya sudah terlanjur didorong gitu, kemudian sebetulnya memang Pak Anies punya pandangan yang berbeda, maka jadilah polemik. Jadi sebetulnya sesuatu yang apabila semua pihak itu kembali pada kepentingan publik, duduk baik-baik, akan ketemu jalan. Tapi kan sudah terlanjur seperti ini kan, sebelum Anies dilantik sudah dicabut moratoriumnya begitu, dan sekarang Gubernur Aniesnya bersikukuh gitu menghentikan. Sederhana, menurut saya sederhana, bukan bersikukuh, tapi memang ingin kembali pada hukum gitu. Ingin kembali pada hukum. Jadi hukumnya bagaimana? Kembalikan aja pada situ. Dan ya, tadi yang dikatakan Pak Yayat saya kira sangat masuk akal, karena seperti saya katakan bahwa sebetulnya sejak terbit Undang-Undang 2726
disusul Undang-Undang 1 2014, seluruh aturan mesti disinkronkan gitu, termasuk yang tadi Kepres. Tapi ini sudah nih seperti kata Pak Yayat tadi ya, sudah ada rencana tata ruangnya begitu ya Pak Yayat ya? Betul. Nah, jika kemudian tidak lanjuti, apa yang terjadi itu konsekuensinya? Nah, begini, kalau secara aturan hukum, keberadaan rencana pulau itu sudah masuk rencana tata ruang. Jadi, existing planningnya dia sudah ada. Kalau misalnya terjadi persoalan dengan pembangunannya, nah itulah persoalan yang menjadi debatable. Karena dalam tata kelola pembangunan itu dianggap banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan aspek-aspek keselamatan lingkungan dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, di situ gugatan muncul. Jadi kalau misalnya tata aturannya benar, tidak ada tumpang tindih kewenangan dalam konteks aturan yang berbeda-beda antara pusat dengan daerah, mungkin dalam pembangunan pulau-pulau reklamasi itu tidak ada masalah. Dari sisi perencanaannya sebetulnya mungkin sudah ditetapkan. Yang menjadi masalah adalah dalam aturan-aturan pelaksanaannya. Jadi ibaratnya sejak Kepres 95 itu muncul tentang kewenangan pengelolaan ada di DKI, aturan-aturan pelaksanaannya itu yang belum siap. Sehingga di dalam implementasinya banyak ketentuan dari pusat maupun ketentuan yang ada di daerah itu saling berkejaran dan saling tidak melihat. Karena sekali lagi saya mengatakan memang kita baru belajar. Jadi ibaratkan yang terjadi sekarang itu ibaratnya orang berenang sambil membuat kapal. Jadi yang penting buat aja dulu, sementara bentuknya bisa menyesuaikan. Padahal ini tidak tepat. Karena sekali lagi saya mengatakan, ini kesannya ada dualisme lah. Ada faktor-faktor secara implisit memang bisa dibaca, pasti ada kepentingan. Kalau kepentingannya untuk kepentingan publik dalam konteks yang lebih luas, mungkin perlu duduk bersama, melihat masalahnya lebih jernih, bebaskan beban dari persoalan-persoalan hal yang mungkin ada selama ini yang tidak terbuka. Tapi semua orang pasti tahu mengapa satu sisi ada yang ingin ngotot cepat, tapi pada satu sisi Pak Anies misalnya ingin mempertahankan idealisme di dalamnya. Baik. Jadi kalau dari beberapa hal yang terjadi sekarang ini saya melihat Pak Anies lebih mengedepankan sisi pendekatan normatif bahwa aturan harus ditegakkan. Baik. Baik, terima kasih nih Pak Yayat ya. Dan kita harus break dulu pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.